Halo, selamat datang di Suara Novel Indonesia. Episode pertama ini saya akan membacakan novel dari Terelie berjudul Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin. Daun yang jatuh tak pernah membenci angin. Dia bagai malaikat bagi keluarga kami, merengkuh aku, adikku, dan ibu dari kehidupan jalanan yang miskin dan nestapa, memberikan makan, tempat berteduh, sekolah, dan janji masa depan yang lebih baik. Dia sungguh bagai malaikat bagi keluarga kami, memberikan kasih sayang, perhatian, dan teladan tanpa mengharap budi sekalipun. Dan lihatlah, aku membalas itu semua dengan membiarkan mereka mekar perasaan ini. Ibu benar, tak layak aku mencintai malaikat keluarga kami. Tak pantas. Maafkan aku, Ibu. Perasaan kagum, terpesona, atau entahlah itu muncul tak tertahankan, bahkan sejak rambutku masih dikepang dua. Sekarang, ketika aku tahu dia boleh jadi tidak pernah menganggapku lebih dari seorang adik yang tidak tahu diri, biarlah aku luruh ke bumi seperti sehelai daun yang tidak pernah membenci angin, meski harus terenggutkan dari tangkai pohonnya. Pukul 8 malam saat semuanya berawal. Malam ini hujan turun lagi, seperti malam-malam yang lalu, menyenangkan, membuat suasana di luar terlihat damai menenteramkan. Tidak deras benar, hanya gerimis, itu pun jarang-jarang, tetapi cukup untuk membuat indah kerlip lampu. Aku menghela napas panjang. Tanganku pelan menyentuh kaca yang berembun. Dingin seketika menyergap ujung jari, mengalir ke telapak tangan, melalui pergelangan, menerobosiku, bahu, kemudian tiba di hatiku. Membekukan seluruh perasaan, mengkristalkan semua keinginan. Malam ini, semua cerita harus usai. Dari lantai 2 toko buku paling besar di kota ini, kalian bisa melihat dengan leluasa pemandangan jalan besar yang ramai persis di depannya. Juga jalan paling besar di kota ini. Jalan itu dibelah pembatas setinggi 1 jengkal. Ada lampu putih bundar setiap beberapa meter di pembatas jalan itu, serta pot semen dengan rumpun bunga. Meskipun terlihat tak cukup rimbun, lampu putih bundar itulah yang terlihat indah, berbaur dengan ratusan siluet cahaya lampu mobil. Dinding tembok toko buku ini diganti seluruhnya menjadi kaca-kaca tebal. Berdiri tepekur di sini, kalian bak masuk dalam sebuah akuarium. Bebas memandang, bebas dipandang. Arsitektur gaya avant-garde, kaca bukan beton, menjadi pilihan terbaik pembatas ruangan. Di sebelah jalan berjejer rapi gerai fotokopian yang besar dan modern. Lampu neon puluhan watt, meja panjang untuk menerima fotokopian, dan karyawan-karyawan berseragam terlihat jelas dari atas sini. Beberapa orang berpenampilan sebagaimana layaknya mahasiswa, terlihat menunggu di kursi putar tinggi. Mungkin menunggu fotokopian untuk bahan ujian besok lusa. Mungkin pula menunggu hujan reda. Ada sebuah motor merapat, 2 penumpangnya turun sambil melepas jas hujan. Sepasang, yang wanita berkerudung putih, yang lelaki merengkuh bahunya. Mereka masuk ke salah satu gerai fotokopian. Tak mungkin mereka akan memfotokopi undangan pernikahan di gerai itu, tetapi cukup sudah untuk mengerti betapa mesranya mereka. Aku menghela nafas panjang. Beberapa angkot biru seperti biasa berhenti di bibir jalan semaunya, menurunkan penumpang semaunya, membuat lebih panjang lagi kemacetan malam ini. Sopir angkot itu sedikit pun tak peduli, meskipun klakson mobil di belakangnya menyalak buas. Penumpang juga semaunya mengembangkan payung sebelum kaki melangkah turun dari mobil, membuat penumpang lain yang terkena terpaan payung mengomel. Namun, ada yang diuntungkan oleh kejadian itu. Beberapa remaja tanggung yang bergelombol di seberang jalan yang hendak menyeberang, angkot yang berhenti semaunya itu membantu mereka.
Bergeraklah iringan ketawa-ketawa itu. Malam minggu, mereka punya banyak alasan untuk keluar rumah. Warung-warung tenda makanan memadati jalan sepanjang mata memandang, dipenuhi anak muda yang datang 2-3. Cuaca dingin dan rinai hujan membuat kepulan asap dari kuali nasi goreng, tungku bakar sate, panci soto, dandang ayam sayur, dan puluhan jenis masakan lainnya amat mengundang selera. Sayang, malam ini aku sama sekali tidak lapar. Dari lantai 2 ini, kalian juga bisa melihat pekerja konstruksi bakal Town Square 200 meter di sisi kiri gerai fotokopian tadi. Lampu besar berkelap-kelip dari belayan peralatan yang menarik turunkan besi-besi, batu bata, dan bahan bangunan lainnya. Para pekerja yang memakai helm tak peduli dengan hujan. Mereka sedang mengejar target peresmian 6 bulan lagi, bersaing dengan 2 pusat perbelanjaan lainnya yang serempak dibangun. Kota ini maju sekali, meskipun itu harus dibayar dengan berbagai ketidaknyamanan. Siapa yang peduli? Di depan sana juga terlihat 2 toko cuci cetak foto. Sebenarnya pemiliknya 1. Alasan bisnis terpaksa dibelah 2. Toko sebelah kanan menjadi dealer resmi raksasa negatif film dan kamera dari negeri Sakura. Toko sebelah kiri menjadi authorized dealer raksasa negatif film dan kamera dari Amerika. Beberapa remaja berkumpul ramai di sana. Mungkin hendak foto close up. Belakangan audisi menyanyi, model, bintang sinetron, dan berbagai reality show di TV marak lagi. Dan foto penuh gaya mutlak menjadi jalan pembuka. Mimpi-mimpi kehidupan. 15 menit aku masih berdiri menatap keramaian di seberang jalan. Toko buku ini memutar lagu ringan dengan tempo lambat. Licik memang. Lagu jenis itu disengaja juga oleh kebanyakan toko-toko retail modern besar lainnya, seperti supermarket dan tos serba. Apalagi kalau bukan untuk menyugesti pengunjung sehingga berbetah-betah berkeliling dan belanja lebih banyak. Berbeda kalau kalian datang ke restoran cepat saji. Mereka akan memutar lagu-lagu cepat, mengkondisikan agar kalian makan cepat-cepat dan segera enyah dari restoran mereka. Karena ada banyak tamu yang membutuhkan meja kosong, sedang menunggu di luar, apalagi saat lunch hour atau dinner. Musik yang mereka putar semakin cepat. Sama culasnya dengan toko buku ini. Aku tak tahu gerai fotokopian itu sedang memutar lagu apa. Yang pasti, pasangan tadi sekarang duduk saling merapat di depan meja panjang, saling berhadapan, bersitatap, berbicara dengan gerak tubuh yang begitu mudah dimengerti. Tak memedulikan tatapan karyawan berseragam, apalagi mahasiswa yang duduk di kursi tinggi sebelahnya. Mesra, aku menelan ludah, itu berarti musik cinta. Sudahlah. Tiap malam aku datang ke toko buku ini. Sudah menjadi ritual seminggu terakhir. Sapam toko yang matanya selalu menatap tajam sudah mengenaliku. Mbak-mbak yang rajin merapikan buku-buku di rak juga sudah tahu, termasuk 2 kasir di dekat eskalator yang berjaga bergantian. Aku membeli 1 buku setiap kali kesini, bukan buku yang hendak ku baca. Anggap saja sebagai tiket harga masuk, karena telah menggunakan lantai 2 mereka sebagai tempat menumpahkan segala perasaan. Tempatku tepekur mengenang segalanya, semua masa lalu itu. Tempat ini menyenangkan. Berjalan-jalan di sepanjang rak buku, menyentuh 1-2 buku, membaca sampul belakangnya, membuka-buka buku yang tidak dibungkus plastik, menatap pengunjung lain yang sibuk, sedikit banyak membantuku berdamai dengan perasaan masa lalu. Tempat ini benar-benar berarti banyak bagiku, menyimpan kenangan penting. Sendirian, Mbak? Seorang karyawan cowok toko buku basa-basi menegurku. Dia pura-pura membenahi tumpukan buku-buku belajar membaca yang sebenarnya sudah sempurna tersusun rapi 2 langkah di sebelah kananku. Aku menyeringai datar. Pertanyaan itu pura-pura. Aku tahu percis. Dia tahu. Seperti karyawan toko buku lainnya. Setiap malam aku datang ke sini selalu sendirian.
Jadi buat apa, bertanya? Buat apa? Akhirnya malam ini dia berani juga menyapa. Aku tahu seminggu terakhir dia selalu mencuri-curi pandang, pura-pura berada di sekitarku saat aku berdiri menatap pandangan di luar. Dia pasti sudah meneguhkan hati sepanjang sore hanya untuk mengeluarkan suara dan raut muka setegang ini, membujuk hatinya sepanjang minggu agar berani menegur seorang gadis yang mempesona. Tak ada salahnya memberikan hadiah atas keberaniannya, maka aku tersenyum tipis, ramah tipis malah, sedikit menoleh meski tak menatap matanya. Lantas dengan cepat kembali memandang ke depan. Aku sama sekali tak berselera diganggu olehnya. Cowok itu menarik napas pelan, tersenyum tanggung, lantas undur diri pelan-pelan, menunduk. Aku tak tahu bagaimana kehadiranku setiap malam di toko buku ini bisa menarik perhatiannya dan mungkin membuatnya resah sepanjang minggu terakhir. Sama tidak mengertinya saat salah seorang teman lamaku, Adi, melakukan sesuatu yang lebih gila lagi daripada sekedar sapaan cowok tadi setahun silam di toko buku ini juga. Waktu itu sama seperti sekarang, musim hujan. Hujan deras turun membungkus kota ini. Suara jutaan butir air yang menghujam bumi terdengar keras hingga ke dalam. Adi yang kebetulan menemaniku berkeliling mencari novel karangan seseorang tiba-tiba menarik tanganku. Ada yang ingin kutunjukkan padamu. Adi menatapku serius, wajahnya tegang dan cemas, sama seperti cowok yang tadi. Apa? Aku mengenyitkan dahi, tidak berselera. Ayo. Adi menyeretku enggan menjelaskan. Aku terpaksa mengikuti, tarikan tangannya mengencang. Turun ke lantai 1, aku membuntuti dengan tatapan semakin heran saat dia terus menuju hingga keluar toko buku. Mau kemana? Aku bertanya penasaran. Adi tak menjawab. Dia melangkah menuju pelataran depan toko buku sambil tetap menarik tanganku. Payungnya? Aku mencoba bertahan. Maksudku hendak mengambil payung di penitipan barang. Pelataran itu sedang buncah oleh air hujan. Bagaimana mungkin menerabasnya? Adi menoleh menggeleng, tak usah. Aku semakin bingung. Adi berhasil menarikku ke dalam tumpah ruahnya hujan yang membasahi tepi jalan Margonda. Basah kuyup, dia memegang lenganku. Kami berdiri berhadapan. Aku tak mengerti apa maksud semua ini. Orang-orang yang berdiri di sepanjang jalan sambil membawa payung memperhatikan kami. Orang-orang yang berdiri dan menatap di lantai 2 toko buku, yang di bawahnya di lobi toko buku yang di gerai fotokopian seberang, dan yang duduk di warung tenda, menatap kami lamat-lamat. Tahu kan kau, aku bisa menghentikan hujan ini? Adi berteriak, meningkahi suara air menimpa bebatuan dan suara klakson mobil yang memenuhi macet jalanan. Aku menggeleng, bukan tidak percaya ucapan anehnya, tetapi mohon, tolong hentikan kekonyolan ini. Aku mendesta dalam hati sambil menyibak rambut panjangku yang basah menutupi mata. Hujan!